تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang khamr dan haramnya minum khamr. Bahkan minum khamr ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar, karena mendapatkan ancaman secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ancaman bagi orang yang minum khamr yaitu dia tidak akan minum khamr di akhirat. Dan khamr di akhirat itu hanya ada di mana? Di surga. Artinya yang bersangkutan tidak mungkin masuk surga. Jemaah rahimakumullah. Karena semua orang yang masuk surga pastilah mereka akan meminum khamr. Ya, diberikan khamr oleh Allah, minuman yang sangat lezat. Ya. Kemudian orang yang sengaja minum khamr, maka dalam Islam dia dikenakan hukuman dicambuk sebanyak 40 kali, Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan bahwa khamr ya termasuk bagian daripada dosa besar. Maka hendaklah kita menjauhi minuman khamr dan jangan pernah meremehkan, karena Nabi mengatakan khamr itu ummul khaba'ith, induk segala keburukan. Ya. Baik, sekarang kita masuk bab yang ke-37 atau tema yang ke-37, yaitu khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada 3 hal yang harus ada di dalam hati kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus memiliki rasa cinta? Karena dengan cinta kita akan menikmati semua apa yang kita lakukan atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa cinta, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Kemudian yang kedua harus ada di dalam hati kita yaitu ar-raja. Ar-raja artinya selalu berharap kepada Allah, tidak putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang harus ada dalam hati kita adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut inilah yang mendorong kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa maknanya khauf? Khauf secara bahasa artinya takut. Jadi takut kepada apa saja secara bahasa bisa disebut dengan khauf, ya. Sedangkan secara istilah khauf adalah perasaan takut kepada Allah yang disertai pengagungan dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita takut karena keagungan Allah, karena kekuasaan Allah, karena kehebatan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki segala-galanya, itulah yang disebut dengan khauf. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian apakah wajib kita takut kepada Allah? Iya. Kita wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian mukmin atau beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kewajiban kita adalah takut kepada Allah. Ya. Salah satu rukun iman itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, takut ini termasuk min amalil qalbi, amal hati. Nah, sehingga orang takut kepada Allah ini tidak bisa diukur dari zahirnya, tidak bisa dilihat dari fisiknya. Jemaah rahimakumullah, betapa banyak orang secara fisik, secara zahir seperti orang yang biasa-biasa saja, tapi ternyata dialah orang yang paling takut kepada Allah. Ada juga orang yang secara zahir seperti orang yang paling takut kepada Allah, tapi sebenarnya dialah orang yang paling tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa menilai orang itu takut atau tidak dari segi zahirnya. Karena itu rasa takut rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah bertemu dengan seorang pengembala kambing. Namanya pengembala, wajahnya tidak tampan, kemudian yang kedua badannya kusut, ya kan, kotor, banyak debu, bau, Bapak Ibu. Nah, ketika beliau bertemu dengan pengembala, beliau berkata kepada si pengembala itu, "Wahai anak muda, bisakah engkau menjual untukku 1 ekor kambing yang kau gembala itu? Aku ingin makan kambing dengan teman-temanku, dan nanti dagingnya aku bagi kepada engkau." Kata pengembala itu, "Mohon maaf Tuan, kambing-kambing ini bukanlah milikku, tapi milik majikanku. Aku hanya seorang budak. Aku hanya seorang pemuda yang disuruh atau yang dibayar untuk mengembala kambing-kambing ini." Kemudian Abdullah bin Umar ingin menguji sejauh mana rasa takut dia kepada Allah SWT. Kata Abdullah bin Umar, "Wahai pemuda, kalau kau jual 1 kepadaku, maka tuanmu tidak akan tahu. Karena kambing-kambing yang kamu gembala ini jumlahnya banyak. Atau misalnya tuanmu bertanya, kemana 1 kambing? Kok kurang dari biasanya? Maka kamu bisa menjawab, 1 kambing telah dimakan oleh binatang buas. Pasti tuanmu percaya. Karena kambing yang kamu gembala amat sangat banyak."
Kemudian jemaah rahimakumullah, laki-laki itu berkata, Aina Allah, di mana Allah? Aina Allah, di mana Allah? Memang tuanku tidak melihat, memang majikanku tidak mengetahui, tapi di mana Allah? Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Kemudian Abdullah bin Umar terpukau dengan jawaban anak muda tersebut. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari tahu di mana rumahnya, siapa majikannya. Setelah tahu, kemudian Abdullah bin Umar membeli budak itu, kemudian dimerdekakan, dan setelah dimerdekakan beliau memberikan beberapa ekor kambing untuk menyambung hidup. Subhanallah. Ini pelajaran untuk kita Bapak Ibu, bahwa apabila kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang halal, dan yang halal itu berlipat-lipat. Asalkan yakin, jemaah rahimakumullah, tinggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang halal berlipat-lipat. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menilai orang itu takut atau tidak kepada Allah dari segi zahirnya, Bapak Ibu, nggak bisa. Ya. Walaupun di dalam kitab-kitab fikih, ya, kita ini hanya melihat secara zahir saja, tapi kita nggak bisa memastikan dia takut atau tidak kepada Allah itu dari segi zahirnya. Tapi kita hanya lihat dari segi zahir. Misalnya ya, kalau panjenengan menikahkan anak perempuan panjenengan, kan sunnah dalam pernikahan itu mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Saksi. Nah, saksi dalam pernikahan ini wajib laki-laki. Ya, kenapa perempuan tidak boleh jadi saksi? Bu, tahu nggak panjenengan alasannya? Kenapa panjenengan tidak boleh jadi saksi? Halo? Ya karena perempuan, Ustaz. Ya kenapa? Yang pertama kata ulama, karena perempuan itu mudah lupa, ingatannya lemah. Karena perempuan itu ingatannya lemah, jemaah rahimakumullah. Ya. Walaupun ada jemaah yang bertanya, bagaimana perempuan yang bisa mengingat kesalahan suami 1 tahun yang lalu? Bukankah itu ingatannya kuat? Ya kan? Itu dalam masalah rumah tangga. Tapi secara umum ingatan wanita ini tidak lebih kuat daripada laki-laki. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, perempuan itu mudah terpengaruh, sehingga ketika dia kasihan bisa saja persaksiannya berubah, jemaah rahimakumullah. Makanya dalam Islam perempuan tidak boleh menjadi saksi pernikahan maupun saksi jual beli, Bapak Ibu. Yang kedua, syarat saksi itu adalah harus adalah. Adalah ini dikenal soleh, ya, dikenal soleh. Terkadang ada sebagian orang, Bapak Ibu, mohon maaf ya, bukan suuzon, ya kan, asal orang itu tokoh, pejabat tinggi, lalu dijadikan sebagai saksi. Padahal belum tentu orang itu, padahal dia tidak tahu keseharian orang itu, apakah dia sholat atau tidak, jemaah rahimakumullah. Dia tidak tahu karakter orang itu, apakah dia melakukan dosa besar atau tidak, karena tidak hidup bersama dia jauh, jemaah rahimakumullah, ya kan. Nah, maka kalau panjenengan mengangkat orang sebagai saksi pernikahan atau saksi jual beli, hendaklah orang itu dikenal oleh panjenengan. Dikenal apa? Dikenal soleh. Soleh itu tolak ukurnya apa? Kita lihat secara zahir ya, dia melaksanakan kewajiban. Yang kedua, kita melihat dia tidak melakukan dosa besar, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak mencuri, tidak menggibah, tidak tidak makan riba, jemaah rahimakumullah. Sudah, jadikan saksi dia. Tidak perlu secara detail tanya sama istrinya dan seterusnya, itu nggak perlu, Bapak Ibu, ya kan. Dan kalau kita diminta menjadi saksi, kita nggak boleh menolak, karena orang kalau minta kita sebagai saksi itu artinya apa? Orang itu menganggap kita sebagai orang yang baik. Mungkin dia tidak mendapati orang yang lebih baik daripada kita. Sudah, kita penuhi dia untuk menjadi saksi, jemaah rahimakumullah. Ya, jangan ngasih syarat yang macam-macam. Saya mau jadi saksi tapi dibayar dulu. Ya, ini enggak benar. Kata Allah,
wala yudarra katibu wala syahid. Tidak boleh saksi itu memberatkan orang lain ketika meminta dia menjadi saksi. Ya, jadi kita hanya melihat secara zahir saja, tapi kita tidak bisa memastikan. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga takut kepada Allah, ini tidak bisa kita pastikan secara zahir. Kita hanya melihat secara nampak saja, yang zahir saja. Adapun yang batin kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut kepada Allah ini termasuk amalan hati. Ada orang, Bapak Ibu, ucapannya seperti orang yang paling takut kepada Allah, tapi sesungguhnya belum tentu hatinya dia takut kepada Allah. Ada orang ucapannya kayak biasa-biasa saja, tapi bisa jadi hatinya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, macam-macam takut. Nah, yang pertama, al-khaufu minallah. Takut kepada Allah. Inilah takut yang bernilai ibadah atau pahala, Bapak Ibu. Ya. Yaitu takut kepada Allah yang disertai pengagungan, wat ta'zim wal mahabbah, rasa cinta, wat tadallul wal khudu', dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takut seperti ini kepada Allah hukumnya wajib. Apabila kita tidak takut kepada Allah, kita dianggap berdosa. Ya kan, bahkan imannya dipertanyakan kalau ada orang beriman tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, takut kepada selain Allah. Nah, takut kepada selain Allah ini ada tiga statusnya atau hukumnya, Bapak Ibu. Yang pertama, takut kepada selain Allah hukumnya mubah, boleh, yaitu takut at-tabi'i, naluri atau bawaan manusia. Misalnya panjenengan takut kepada binatang buas, takut kepada penyakit, takut kepada ancaman. Ini kan tabiat. Maka takut yang seperti ini walaupun bukan kepada Allah diperbolehkan, mubah. Termasuk misalnya bapak-bapak takut kepada istri. Ini boleh, tabiat. Jemaah rahimakumullah, karena istrinya menakutkan. Ya kan? Atau ibu-ibu takut kepada suaminya. Ini diperbolehkan. Ya kan? Selama ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya kok tiba-tiba takut, itu ini yang tidak boleh. Yang penting ada sebabnya kata ulama, maka ini takut yang mubah. Ya. Kemudian yang kedua, nah takut yang mubah ini, Bapak Ibu, ini juga dialami oleh para nabi dan para rasul. Ya kan? Misalnya Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, lalu tongkatnya berubah menjadi ular. Itu Nabi Musa lari. Kemudian sampai tidak menoleh. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan sampai Nabi Musa itu tidak menoleh. Saking takutnya. Bayangkan ya, kalau panjenengan punya tongkat dilempar tiba-tiba jadi ular besar, takut enggak panjenengan? Ya. Takut Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini takut yang bersifat naluri, jemaah, tabiat, ya. Termasuk Nabi kita SAW juga punya rasa takut at-tabi'i yang bersifat naluri, Bapak Ibu. Ya. Dan ini tidak dicela. Kemudian takut kepada selain Allah yang kedua hukumnya haram. Al-khauf al-muharram, takut yang diharamkan. Kata ulama yaitu al-khauful ladzi yahmilu ala tarki wajibin aw fi'li muharramin. Yaitu rasa takut yang membuat seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram. Misalnya, jemaah rahimakumullah, takut menggunakan jilbab. Karena kalau pakai jilbab nanti bisa dipecat oleh kantornya atau oleh perusahaannya. Nah, rasa takut seperti ini, jemaah rahimakumullah, itu rasa takut yang diharamkan karena dapat menyebabkan yang bersangkutan melakukan perkara yang haram, Bapak Ibu. Ya. Termasuk juga panjenengan takut kepada sesuatu lalu
rasa takut panjenengan membuat panjenengan meninggalkan sholat. Padahal dalam keadaan apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, maka rasa takut seperti ini merupakan rasa takut yang diharamkan. Makanya dalam Islam itu kan ada sholat dalam keadaan takut, sholat khauf, yaitu dalam keadaan perang, Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan genting, dalam keadaan yang menakutkan, kita tetap wajib sholat, jemaah rahimakumullah, ya kan? Cuman sholat khauf itu caranya khusus, tidak seperti sholat yang normal. Jadi sholat khauf itu baris pertama, ada 2 baris nanti sholat khauf itu ya. Baris pertama, baris kedua. Baris pertama mengikuti imam, baris kedua menghadap kepada musuh, jemaah Allah. Dan ada 2 cara yang masyhur dalam sholat khauf. Intinya, apabila kita punya rasa takut kepada selain Allah, lalu rasa takut itu membuat kita melakukan perkara yang haram atau meninggalkan perkara yang wajib, maka itu rasa takut yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, takut kepada selain Allah tidak hanya haram tapi syirik. Tidak hanya haram tapi syirik, yaitu takut kepada selain Allah, yang mana rasa takutnya itu muncul karena dia meyakini sesuatu itu dapat berbuat yang tidak baik kepada dia. Misalnya dia takut takut kepada pohon. Takut kepada pohon karena dia yakin pohon itu bisa mencelakakan dia kalau dia tidak takut, kalau dia tidak lari, atau kalau dia tidak pergi. Maka rasa takut seperti ini termasuk kesyirikan. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Jadi takut kepada sesuatu yang mana kita mengagungkan sesuatu itu, atau kita takluk kepada sesuatu itu karena kita yakin sesuatu itu dapat menentukan segala sesuatu. Jemaah rahimakumullah, ini rasa takut yang hukumnya syirik, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, dari sekian banyak rasa takut itu yang mengandung ibadah dan pahala hanya satu saja, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa takut kepada Allah diusahakan Bapak Ibu 24 jam. Ya. Beda dengan sholat ya, sholat itu hanya beberapa menit saja. Tapi rasa takut kepada Allah harus tertanam selalu di dalam hati kita 24 jam. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah yang bikin kita ini menjauhi perbuatan maksiat. Kalau kita nggak takut sama Allah, kita nggak akan meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian jemaah rahimakumullah, rasa takut kepada Allah juga yang membuat kita ini sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Kemudian termasuk juga rasa takut kepada Allah yang bikin kita cepat-cepat memenuhi panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau kita takut kepada Allah, cepat-cepat datang. Ibarat ya, kalau dulu kami di pondok ya, di pondok pesantren salaf ya, pondok-pondok kuno, itu takut kepada kiai. Bahkan teman-teman itu lebih takut kiai daripada takut Allah. Kan ada ceritanya itu, ya kan? Azan subuh, ada satu santri belum bangun. Udah dibangunkan sama pengurus, tapi nggak bangun dia. Karena pengurus itu temannya sendiri, jadi dia biasa aja. Dok, langsung bangun. Jemaah rahimakumullah. Ditanya sama kiainya, ya kan, kamu ini kok lebih takut kepada saya daripada Allah? Dari tadi Allah sudah memanggil kamu nggak bangun. Apa kata santrinya? Iya kiai, karena Allah itu baik, sedangkan kiai jahat. Jadi kalau telat-telat sedikit sama Allah dimaafkan, tapi sama kiai dipukul. Ya kan? Oh, dipukul benaran sama kiainya. Jadi Bapak Ibu, sehingga ketika santri dipanggil sama kiai itu langsung cepat-cepat, apapun sedang makan langsung cepat-cepat karena takut. Jemaah rahimakumullah, ya kan. Nah, begitu juga kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, maka salah satu tandanya adalah kita akan cepat-cepat berangkat
melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau kita santai itu mungkin kita ada rasa takut tapi tidak seberapa. Apalagi kalau orang itu tidak melaksanakan sama sekali, berarti dia sama sekali tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an tentang rasa takut kepada Allah. Pertama, surah Al-Isra ayat 109. Ini termasuk ayat sajadah. Jadi apabila panjenengan membaca ayat ini atau mendengarkan ayat ini, ya kan, ketika sholat maupun di luar sholat, sunnahnya sujud tilawah. Kalau di dalam sholat sunnah sujud tilawah, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau imam tidak sujud tilawah, makmum nggak boleh, ya. Ini kadang makmumnya sok sunnah. Akhirnya imam baca ayat sajadah, imamnya nggak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah. Ini hukumnya Ini bisa batal sholat makmum karena dia dianggap berpaling dari imam. Jadi imam ini tetap diikuti walaupun dia meninggalkan kesunahan. Yang tidak boleh diikuti apabila imam itu meninggalkan kewajiban, Bapak Ibu. Imamnya tidak ruku, ya jangan diikuti tidak ruku juga. Imamnya tidak sujud, jangan diikuti tidak sujud. Tapi kalau imamnya tidak kunut, imamnya tidak tasyahud awal, imamnya tidak sujud tilawah, imamnya tidak salam, tidak sujud sahwi. Sujud sahwi kan hukumnya sunnah, ya kan? Maka makmum wajib ngikutin imam. Ini penting, ya. Adab-adab dalam sholat berjamaah. Nah, ini termasuk ayat sajadah, di mana dalam ayat ini Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, surah Al-Isra ayat 109, ya. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuknya. Nah, di sini ada tanda-tanda seorang hamba takut kepada Allah. Tandanya apa di sini? Menangis, Bapak Ibu. Ya. Nah, coba kita bayangkan selama 1 bulan ini berapa kali kita menangis di hadapan Allah. Ya, kalau kita sering menangis berarti rasa takut kita kepada Allah kuat. Tapi kalau kita tidak menangis, Bapak Ibu, itu tandanya kita biasa-biasa aja. Padahal banyak dosa yang kita lakukan, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi tanda seorang hamba itu takut kepada Allah menurut ayat ini adalah dia bekun, sering menangis. Terutama ketika dia mendengarkan ayat-ayat azab, atau ketika dia membaca ayat-ayat azab, atau ketika dia membayangkan dosa-dosanya lalu meneteskan air mata. Itu tanda takut, Bapak Ibu. Ya, kita ini perlu duduk sendiri. Untuk apa? Memaksa mata kita nangis di hadapan Allah. Ya, kita perlu memaksa. Kalau kita nggak bisa nangis, kata Nabi, pura-pura nangis. Doa itu begitu. Kalau kita nggak bisa menangis, kita pura-pura menangis, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nanti lama-lama dari awalnya tidak bisa keluar air mata, lama-lama bisa keluar air mata, Bapak Ibu. Dan itulah air mata yang sangat berharga. Kalau air mata ini jatuh karena takut kepada Allah. Kata Nabi, ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang tidak tidur karena mendekatkan diri kepada Allah. Ngantuk jemaah Allah, tapi ditahan sama dia karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mata yang kayak gini ini nggak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, jadi kalau kita nggak bisa menangis itu tandanya apa? Hati kita keras dan hati kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Ulama-ulama dulu itu, ya, seperti sahabat Umar Ibn Khattab. Sahabat Umar ini walaupun terkenal kerang, biasanya orang kerang itu mudah nangis, Bapak Ibu.
orang keren, tegas. Biasanya mereka itu hatinya lembut. Saya punya teman zaman tua, ya kan, saya ngisi di pabriknya Bapak Ibu untuk karyawan-karyawannya. Itu orangnya tegas, ya kan, tidak hanya kepada orang lain, termasuk kepada saya. Jadi kalau ngomong itu tegas, jemaah rahimahumullah, ya kan, tegas. Tapi beliau ini orangnya hatinya mudah tersentuh, mudah menangis, jemaah rahimahumullah, ya kan. Kalau saya sholat malam dengan beliau di musholanya, beliaulah orang yang paling kencang nangisnya di belakang, Bapak Ibu, ya kan. Nah, sahabat Umar ini sahabat yang terkenal tegas, ditakuti, tapi hatinya mudah tersentuh. Sehingga sahabat Umar ini disebutkan dalam sejarahnya, beliau orang yang paling banyak menangis kepada Allah. Sampai di bawah matanya ini ada bekas tangisan. Jadi ada bekas air mata ada bekas air mengalir, saking seringnya menangis, Bapak Ibu, ya kan, saking seringnya ada bekasnya di sini, jemaah rahimahumullah. Padahal beliau ini kan termasuk 10 sahabat yang dijamin surga, tapi masih menangis sampai berbekas di pipinya atau di bawah matanya, jemaah rahimahumullah, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah, jemaah rahimakumullah. Beliau menangis, ketika menangis beliau kunci pintu kamarnya, dan beliau menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah. Ada seorang ahlul hadis namanya Imam At-Tirmizi, menangis sampai matanya buta, Bapak Ibu. Nangis sampai matanya buta, subhanallah, karena saking takutnya kepada Allah. Begitulah orang kalau sudah takut kepada Allah, mau tidak mau air mata ini sering jatuh, Bapak Ibu. Tapi kalau air mata kita itu jarang jatuh di hadapan Allah SWT, itu tandanya apa? Kita tidak takut kepada Allah, atau kita masih biasa-biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang itu menangis di hadapan Allah, kata ayat ini, wa yaziduhum khusyu'a, maka bertambah khusyuknya. Jadi tanda orang itu khusyuk menangis, Bapak Ibu, ya kan? Tanda orang itu khusyuk adalah menangis, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian di dalam ayat lain, tanda orang takut kepada Allah adalah takut amalnya tidak diterima. Ini juga tanda yang bersangkutan takut kepada Allah. Enggak petatang-peteteng merasa amalnya diterima, enggak. Jadi walaupun dia udah ikhlas, sholatnya udah ikhlas, sedekahnya sudah disembunyikan sama dia, tapi dia takut kepada Allah, amalnya enggak diterima sama Allah. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ketika Allah menyebut tentang ahli surga, Allah menyebut sifat-sifat mereka, di antaranya mereka selalu memberikan apa yang mereka miliki kepada orang lain, sedangkan hati mereka takut bahwa mereka akan kembali menghadap Allah. Sahabat istri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ayat ini. Apakah mereka ini minum khamar sehingga mereka takut kepada Allah? Apakah mereka ini mencuri sehingga mereka takut kepada Allah? Kata Nabi, tidak. Mereka tidak mencuri, mereka tidak minum khamar. Justru mereka bersedekah, mereka sholat, mereka puasa, tapi mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda takut kepada Allah, Bapak Ibu. Kalau kita beramal, beribadah, habis itu kita melupakan ibadah kita, sama sekali tidak membayangkan diterima atau tidak ya sama Allah. Tidak ada perasaan khawatir tidak diterima oleh Allah. Itu artinya apa? Kita tidak takut kepada Allah, ya. Kemudian termasuk juga tanda seseorang itu takut kepada Allah apabila terjerumus dalam perbuatan dosa, ya kan? Dia menyesal dan dia takut setakut-takutnya kepada Allah. Nah, sebaliknya
Tanda orang itu tidak takut kepada Allah apabila dia terjerumus dalam perbuatan dosa karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, Bapak Ibu. Dia biasa-biasa aja. Kayak enggak ada yang kurang karena seperti tidak ada yang salah dalam hidupnya. Jemaah rahimakumullah. Biasa-biasa aja. Itu tanda dia tidak takut. Orang tuh kalau takut, jemaah rahimakumullah, ya kan? Ketika dia khilaf lalu melakukan perbuatan dosa, itu dia akan menangis, dia akan takut, bahkan dia melarikan diri. Seperti sahabat Nabi SAW, Bapak Ibu. Ada sahabat Nabi, jemaah rahimakumullah, ya kan? Ketika dia ingin melakukan suatu perbuatan dosa, Bapak Ibu, dan ketika itu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah di depan perempuan tapi dia ingat kepada Allah, akhirnya dia melarikan diri, jemaah rahimakumullah. Dia takut setakut-takutnya kepada Allah sampai nggak mau ketemu Nabi, malu menampakkan wajahnya kepada Nabi. Karena apa? Merasa telah berdosa. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Itu tanda orang yang takut kepada Allah. Maka hati-hati, Bapak. Jangan sampai kita ini berbuat dosa tapi setelah itu kita nggak ada perasaan takut sama Allah, ya kan? Jangan sampai, jemaah rahimakumullah. Kalau Allah udah mencabut rasa takut kita kepadanya padahal kita berbuat dosa, itu dia khawatirkan mati su'ul khatimah. Sampai mati dia nggak pernah takut berbuat dosa, dan setelah berbuat dosa dia tidak punya perasaan takut sama sekali. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Kemudian termasuk juga tanda seseorang itu takut kepada Allah, yaitu dia tidak merasa aman dari azab Allah. Walaupun dia sudah sholat, sudah jadi orang soleh, walaupun dia sudah berbuat baik, dia tetap takut kalau dia diazab oleh Allah. Seperti sahabat Umar. Kata sahabat Umar, kalau diumumkan bahwa semua manusia masuk surga kecuali satu orang, maka saya khawatir satu orang itu adalah aku, kata Umar. Bapak Ibu. Nah, maka menurut surat Al-Isra ayat 109, tanda takut kepada Allah adalah menangis. Di sini disebutkan dengan fi'il mudhari', ya bekun. Menangisnya tidak hanya sekali, tapi sering kali, Bapak Ibu. Ya, enggak nunggu Ramadan baru nangis, atau enggak nunggu di Mekah, di Madinah baru nangis, enggak. Setiap waktu ada, setiap malam atau setiap pekan dia meluangkan waktu untuk bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua surah Fatir ayat 28. Ayat berapa? Ayat 28. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu hanya ulama. Nah, yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Ulama itu siapa? Ulama itu orang yang berilmu. Ini jamak dari kata alim. Kalau banyak namanya ulama. Kalau satu namanya alim. Tapi bahasa Indonesia ini sudah kacau, Bapak Ibu. Kacaunya gimana? Harusnya untuk satu orang itu alim, tapi bahasa Indonesia nyebut ulama. Ulama siapa? Ulama siapa? Ya kan? Padahal ulama itu jamak. Kalau untuk satu orang apa? Alim. Kalau banyak ulama. Misalnya panjenengan ini ulama semua, apa? Berilmu semua, maka sebutannya ulama. Ulama, ya. Kalau satu saja alim. Nah, dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa yang takut kepada Allah itu hanya ulama, hanya orang-orang yang berilmu. Siapa ulama itu? Mereka yang dengan ilmunya semakin takut kepada Allah. Kalau ada orang alim, terkenal berilmu, tapi ilmunya tidak membuat dia takut kepada Allah, dia belum ulama. Belum ulama. Makanya menjustis atau menetapkan atau menentukan bahwa orang ini ulama
ini susah Bapak Ibu. Kita hanya bisa melihat secara zahir saja. Jemaah rahimakumullah. Karena syarat ulama ini tidak hanya wawasannya luas, tapi juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan punya ilmu, lalu ilmu panjenengan ini membuat panjenengan takut kepada Allah, panjenengan disebut ulama. Ulama di hadapan Allah. Mungkin di hadapan orang panjenengan bukan ulama. Hanya seorang ustadz, hanya seorang kiai, hanya seorang seorang guru ngaji, atau hanya seorang biasa-biasa saja. Tapi panjenengan di hadapan Allah adalah ulama. Karena ilmu panjenengan telah membuat panjenengan takut kepada Allah. Walaupun di hadapan manusia dikenal ulama, tapi kalau ilmu itu tidak membuat dia takut di hadapan Allah, takut kepada Allah, maka di hadapan Allah dia bukan ulama. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Maka ayat ini Allah sebut dengan kata innama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulama yang takut kepada Allah. Innama itu adatul hasr, kalimat yang digunakan untuk membatasi. Hanya Bapak Ibu, hanya orang berilmu yang takut kepada Allah. Artinya kalau panjenengan takut kepada Allah, itu tandanya panjenengan berilmu. Ya kan? Enggak ada orang bodoh takut sama Allah. Lihat tuh orang-orang bodoh, orang-orang awam. Mereka meninggalkan sholat, tidak bayar zakat, berbuat zina dan sebagainya. Itu karena apa? Tidak ada ilmu. Sehingga kebodohan itu tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kalau betul-betul berilmu, Bapak Ibu, maka ilmunya itulah yang akan mendorong dia takut kepada Allah. Kenapa panjenengan sholat? Karena berilmu. Ilmu panjenengan itulah yang mengantarkan panjenengan untuk sholat. Kalau tidak sholat nanti Allah marah, Allah akan mengazab, Allah akan memasukkan saya ke dalam neraka. Nah itu ilmu. Jadi ilmu inilah yang bikin kita takut kepada Allah. Makanya semakin banyak ilmu, harusnya seseorang itu semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, laisal ilma bi kathratir riwayah wa innamal ilmu al khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya hafalan, tapi ilmu sesungguhnya adalah ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita duduk di dalam majelis ini tidak hanya untuk menambah ilmu, tapi dengan kita duduk di majelis ini kita berusaha menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk takut kepada Allah itu butuh ilmu. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Maka jangan lepaskan diri panjenengan dari majelis ilmu. Karena di majelis ini kita diingatkan Bapak Ibu, diingatkan sholat berjamaah, diingatkan takut kepada Allah, diingatkan untuk dekat kepada Allah, diingatkan bertakwa. Coba kalau di rumah siapa yang mengingatkan kita? Kita di rumah sudah sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan. Jemaah rahimakumullah. Kita harus ada waktu yang kita luangkan untuk datang ke majelis ilmu. Niatlah duduk di dalam majelis ilmu untuk menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau enggak datang ke majelis ilmu itu hatinya gersang. Jemaah rahimakumullah. Tidak duduk di dalam majelis ilmu hatinya gersang Bapak Ibu. Karena apa? Enggak pernah disiram. Padahal ilmu ini ibarat air yang menyiram hati kita supaya iman kita tetap subur. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, yaitu surah Ar-Rahman ayat 46. Surah Ar-Rahman ayat berapa? 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Allah karena kedudukannya Allah yang begitu tinggi, karena keagungan dan kebesaran Allah SWT, apa kata Allah? Jannatan, dia dapat 2 surga. Subhanallah. Ya. Jadi orang yang takut kepada Allah di sini manfaatnya atau keuntungannya adalah jannatan, dia dapat dua surga. Karena surga itu banyak. Jemaah rahimakumullah, banyak tingkatannya.
ya kan? Dan nanti dia mendapatkan 2 surga. Bapak Ibu, ada ulama yang menafsirkan 2 surga ini maksudnya adalah surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia apa? Allah kasih dia ketenangan, Allah kasih dia kedamaian, Allah kasih dia keamanan, keberkahan. Itu surga. Bukankah hidup ini mencari ketenangan, Bapak Ibu? Ya kan? Dan tidak ada yang lebih tenang nanti hidup seseorang melebihi di surga. Sehingga kalau kita tenang di dunia ini, kita sudah mendapatkan kenikmatan surga. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, yang kedua, surga yang sesungguhnya yaitu akhirat. Ada juga yang menafsirkan dia dapat surga nanti di alam barzah sama surga di akhirat. Di alam barzah dia dilapangkan kuburnya selapang-lapangnya, ditidurkan oleh Allah dalam kenikmatan, sehingga ketika dia bangun, ya kan, dia merasa tidurnya masih sebentar, Bapak Ibu. Padahal sudah ratusan tahun, ribuan tahun, ratusan ribu tahun, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Karena apa? Allah kasih dia kenikmatan surga. Ya. Jadi kita takut kepada Allah dapat 2 kali surga. Surga di dunia atau di alam barzah. Yang kedua apa? Surga di akhirat. Yang penting kita takut ini karena maqama rabbih. Karena takutnya itu maqama rabbih, takut kepada kedudukan Allah. Kan ada orang meninggalkan dosa itu bukan karena takut kepada Allah. Contoh, ya kan? Kamu kok nggak berjudi, kenapa? Kamu kok tidak berjudi, kenapa? Jawabannya apa? Iya, takut rugi, nanti kalau kalah rugi besar saya. Ini bukan takut kepada Allah. Maka yang seperti ini dia tidak mendapatkan surga, dan rasa takut seperti ini tidak bernilai apa-apa, Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya dia takut berzina. Karena apa? Dia tidak berzina karena takut ketahuan orang, bukan karena takut kepada Allah SWT. Rasa takut seperti ini tidak bermanfaat dan tidak bernilai, jemaah rahimakumullah. Jadi rasa takut yang mengandung ibadah itu apabila takut kepada Allah. Kenapa kamu tidak berjudi? Allah melarang berjudi. Allah mengatakan judi itu perbuatan syaitan dan seterusnya. Itulah takut kepada Allah. Ya. Yang terakhir, surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, kepada kedudukan Allah, kebesaran Allah dan keagungan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita nggak akan bisa melawan hawa nafsu kita kalau kita nggak takut sama Allah. Kuncinya takut sama Allah. Kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Jemaah rahimakumullah. Kalau rasa takut itu sudah nggak ada dalam diri kita, udah kita akan memperturutkan apa yang diinginkan oleh nafsu. Dan ketika orang itu memperturutkan hawa nafsunya, disitulah biasanya awal kehancuran dia. Kata Imam Ibnul Qayyim, ada 3 pintu masuknya syaitan, yang mana melalui 3 pintu ini dia merusak kehidupan manusia. Yang pertama, al-ghaflah, lalai mengingat Allah. Yang kedua, al-ghadab, marah. Yang ketiga yaitu asyahwat, syahwat. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, hati-hati dalam 3 perkara ini, Bapak Ibu. Apabila kita mengalami 3 perkara ini, hendaklah kita segera berlindung kepada Allah dan membayangkan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah melihat, Allah menyaksikan, sehingga bayangan-bayangan seperti itu membuat kita takut kepada Allah. Lalu kita tidak memperturutkan hawa nafsu kita. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah karena kebesarannya, karena keagungannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Lalu Allah mengatakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat kembali dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut dalam hati kita kepadanya.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk hadis-hadis Nabi tentang pentingnya menanamkan rasa takut kepada Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Baik. Bolehkah mengqadha salat setelah subuh atau setelah asar ya? Boleh. Karena salat qadha itu tidak terikat waktu dan tidak harus pada waktunya ya. Kalau panjenengan dulu di masa muda meninggalkan salat duhur, tidak harus diqadha pada waktu duhur. Enggak harus diqadha pada waktu duhur. Panjenengan kelewatan salat subuh, ketiduran. Bangun-bangun jam 7. Jangan nunggu subuh lagi baru mengqadha. Ya kan? Saat itu juga harus mengqadha. Jadi salat qadha tidak terikat oleh waktu. Yang terikat oleh waktu itu, maksudnya yang dibatasi oleh waktu itu adalah salat sunnah. Salat sunnah ya, salat sunnah ini tidak boleh dilakukan ba'da subuh dan juga tidak boleh dilakukan ba'da asar. Ada 4 waktu di mana salat tidak boleh dilakukan, salat sunnah ya. Kecuali salat sunnah yang ada sebabnya, seperti tahiyatul masjid, ini boleh. Yang pertama, ketika matahari pas di tengah, namanya waktu istiwa. Istiwa itu kira-kira 15 menit sebelum duhur. Yang kedua setelah asar. Yang ketiga ketika matahari terbenam, pas terbenam itu nggak boleh sholat, ya kan? Tapi setelah terbenam Bapak Ibu, maka diperbolehkan sholat qobliyah maghrib ya, diperbolehkan. Yang keempat, kapan? Ba'da subuh, sampai terbitnya matahari. Nah, ketika matahari terbit itu masih belum boleh sholat ya, nunggu matahari tinggi setinggi tombak. Tombak itu berapa meter biasanya? Ada 2 meter. Nah, mungkin 1 meter lebih sedikit lah, ya kan? Nah, itu setinggi tombak. Tombaknya orang Arab itu dulu dibuat perang, Bapak Ibu. Itu sekitar 1,5 meter lah. Jadi kalau matahari tingginya sudah 1,5 meter, itu sudah boleh sholat. Yang namanya sholat isyraq atau sholat duha. Yang kedua, amalan apa yang bisa dilakukan sehingga di kamar mandi itu tidak sia-sia kalau lagi melamun? Mungkin BAB-nya lama, karena orang ini ada pembawaan masing-masing. Ada orang tuh BAB sebentar, seperti batuk, selesai. Seperti orang batuk selesai. Sampai kamu BAB apa enggak? Iya. Nah, ada yang sedang, ada yang lama, setengah jam, 1 jam. Jemaah rahimakumullah, ada Bapak Ibu. Jadi kalau enggak keluar semuanya enggak sah dia. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini makruh hukumnya. Berlama-lama di dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Dan tidak ada amalan yang bisa dilakukan, enggak ada di dalam kamar mandi. Karena zikir itu suci, sedangkan kamar mandi itu tempat yang kotor, maka tidak boleh menyebut nama Allah di tempat-tempat yang kotor seperti WC, nggak boleh. Ya, jadi kalau panjenengan 1 jam di kamar mandi, BAB 1 jam, panjenengan telah kehilangan waktu 1 jam sia-sia. Kali 10 tahun. Kalau panjenengan sehari 1 jam di kamar mandi, kalikan 10 tahun, itu sudah berapa tahun yang panjenengan habiskan waktunya hanya untuk kamar mandi saja. Jemaah rahimakumullah. Jadi belajarlah tidak berlama-lama di kamar mandi, Bapak Ibu. Ya kan? Apalagi nyari inspirasi di dalam WC, itu nggak bener itu. Nyari inspirasi, nyari ide apa di dalam WC ketika BAB, itu nggak bener. Itu bukan dari Allah, itu dari syaitan ya. Baik, wallahu ta'ala. Kemudian kalau azan di kamar mandi nggak boleh dijawab. Jawabnya kapan? Setelah keluar dari kamar mandi ya. Azan sudah selesai Ustaz. Iya, nggak apa-apa, jawab di kodok. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu, dan seterusnya. Setelah itu doa setelah azan ya. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada saat mandi itu kadang kita ada keperluan berwudu dan atau mandi junub pada saat nyebut untuk nyebut Allah itu apakah tetap harus dilakukan? Pada saat apa? Berwudu. Mandi junub kita harus doanya menyebut nama Allah. Apakah itu harus dilakukan itu? Oh. Terus kedua, Kalau kamar mandinya tidak ada WC-nya, boleh. Paham nggak? Kamar mandi dengan WC itu beda. Tapi sekarang kan lahan terbatas, jadi kamar mandi plus WC, ya tidak boleh. Jadi tidak boleh ya, tetap tidak boleh. Tidak boleh menyebut nama Allah di kamar mandi yang ada WC-nya, atau di WC yang ada kamar mandinya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh, itu kurang adab. Ya, kurang adab itu bahasa kasarnya kurang hajar. Ya. Yang kedua, karena nama Allah itu suci. Ya. Yang kedua pertanyaannya. Saya sering kali mengikuti sholat jamaah. Imam itu pada saat membaca surat-surat tertentu itu menangis. Apa tangisan itu merupakan menunjukkan tanda-tanda takut pada Allah? Bisa jadi. Nah, karena tadi kita sudah belajar bahwa menangis itu tanda yang bersangkutan takut kepada Allah. Tapi tidak semua, Bapak. Ada yang menangis ini karena banyak hutangnya. Ada. Oh iya, Pak. Ada teman saya, Bapak Ibu, pas malam Idul Fitri, malam terakhir Ramadan nangis. Kenapa? Banyak hutangnya, sedangkan anaknya belum dibelikan baju, istrinya. Jadi nangisnya kan bukan karena takut kepada Allah. Tapi orang yang pada umumnya orang kalau nangis di dalam sholat itu insya Allah dia adalah orang yang takut kepada Allah SWT. Ayat-ayat tertentu. Tapi harus dipaskan nangisnya itu. Masa ayat tentang sholat nangis, ayat tentang puasa nangis, ya kan? Nangis itu ayat tentang azab, ayat tentang ancaman azab neraka itu nangis, Bapak Ibu. Ini ayat tentang surga kok nangis, jemaah rahimakumullah. Atau ayat tentang sholat nangis, atau ayat tentang jual beli nangis. Mungkin pernah ditipu sama orang dia sehingga dia menangis. Jadi harus pas ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.